Saya harap saya bisa kasih perkenalan ke pembiayaan dan kita bisa lebih mendetail ya sembari kita ke depan dengan proyek Bapak Ibu. Saya akan mulai dengan bagi screen saya. Bisa lihat layarnya ya. Baik, baik, baik. Terima kasih. Jadi, seperti yang tadi saya bilang ini adalah perkenalan, maka akan ada banyak lebih mendetail ke berbagai macam potensial dari pembiayaan ini, struktur pembiayaan untuk proyek-proyek yang spesifik. Tapi hari ini kita kayak ngomongin konsep besarnya aja dan aktornya dan instrumennya. Jadi apa yang akan saya lakukan adalah melihat definisi dan konteks dari pembiayaan Smart City, melihat sumber pembiayaan dalam financingnya, dan kemudian akan ada break, dan kita akan ngomongin setelah break, kita akan ngomongin mengenai instrumen pembiayaan hijau dan diskusi yang lebih mendalam mengenai proyek, dan nanti kita akan selesaikan di situ. Jadi mengenai definisi dasarnya, jadi ini adalah sangat penting untuk tahu bahwa kita tahu apa sih definisi smart ini. Jadi ini tidak hanya mengenai teknologi digital yang fancy ya. Memang itu menjadi salah satu bagiannya, tetapi ini juga penggunaan optimal dari resources yang ada, sumber daya yang ada, dan juga sistem sistem pintarnya dan infrastruktur pintarnya, dan juga melihat proses-proses yang mungkin tidak harus digital, tetapi juga pintar, gitu ya. Dan ketika nanti kita masuk ke instrumen hijau, oh, investasi hijau dan kebutuhannya sebagai bagian dari proses ini, kita juga perlu melihat uh, kenapa saya terdistraksi. Saya nggak bisa ngilangin si kursornya. Oh ini udah jumlah orang di layar. Oke, ini tindakan yang mengurangi karbon emisi ataupun meningkatkan ketahanan iklim atau meningkatkan lingkungan untuk warga-warga urban. Jadi kenapa ini kita ada tiga perbedaan mengenai tiga ini ya, adalah karena skema pembiayaan yang berbeda, aluran pembiayaan berbeda itu kadang-kadang dilakukan untuk salah satu dari tiga hal ini. Jadi ketika kita ngelihat ini misalkan green investment, kita perlu melihat inovasi finansial, apa saja kemungkinannya di luar sana. Kita juga harus melihat kemungkinannya, itu hubungannya dengan pengembangan sosial ekonomik dan politik dari kotanya, dan juga kebutuhan lingkungan hidupnya. Baik dari perspektif orang yang tinggal di kota tersebut, polusi, dan juga hubungannya dengan komitmennya juga yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam untuk kontribusi nasionalnya dan dampak dari perubahan iklim di dalam investasi di kota tersebut. Kita satukan ini semua, nanti akan ada implementasi yang pintar, institusi yang pintar, dan sistem yang pintar. Dan kemudian terakhir, apa sih Smart Green Urban Finance ini? Jadi ini didefinisikan sebagai flow dari nasional dan internasional, baik publik maupun swasta, berkomitmen untuk berinvestasi yang akan berhasil dalam pengurungan emisi rumah GRK dan mendukung adaptasi dan atau memperbaiki kondisi lingkungan hidup adalah penting karena salah satu dari tiga box ini harus dipenuhi salah satunya. Jadi sembari nanti kita membahas presentasi ini, saya akan ngomongin banyak mengenai sisi demand dan supply dari green finance market. Ketika kita melihat sisi permintaannya, kita ngomongin mengenai yang membuat entitas yang membuat investasi, dan ketika kita ngomongin sisi supply-nya, kita ngomongin mengenai entitas yang memasok pembiayaan untuk investasi-investasi tersebut. Dan green financing ini mengharapkan proyek ini tidak hanya layak secara finansial, tapi juga bisa mendokumentasikan hasil lingkungan atau manfaat iklim yang jelas, seperti misalkan pengurangan gas rumah kaca dan juga peningkatan ketahanan. Ini penting karena
banyak pembiayaan ini, channel-channel pembiayaan ini akan contingent terhadap performa sebenarnya gitu, yang real. Kalau kita melihat apa yang terjadi di 2021, ada hubungan-hubungan ini ada 3 bucket ya, tiga bagian climate finance. Sejauh ini adalah jumlah terbesar. Dan dari situ kita melihat ada energi hijau dan mitigasi dari GRK ada yang terbesarnya, adaptasinya sedikit lebih kecil, dan kayak 100/10 dari jumlah emisi GRK, dan juga elemen baik mitigasi dan adaptasi bahkan jauh lebih sedikit dengan keberagaman biodiversity finance, keberagaman hayati, dan juga ada objektif lingkungan hidup lainnya. Itu paling kecil 3,5 miliar di level internasional dari pembiayaan objektif-objektif hijau. Jadi bisa dilihat di sini pembiayaan iklim ini adalah yang paling besar ya, climate finance. Dan memang bukan kalau kita pikirkan mengenai pembiayaan, kita juga perlu memikirkan aktivitas yang bisa dikategorikan ke definisi climate finance ini. Bukannya area-area lain bisa diabaikan, tapi biasanya aktivitas yang berhubungan dengan climate finance ini adanya keragaman hayati ataupun yang lain-lainnya. Jadi 3 hal ini bisa dipenuhi salah satunya ataupun tiga-tiganya. Hal lain yang mau saya benar-benar tekankan adalah apa yang investor seperti apa yang kita lihat dari sisi demand, apa sih yang lagi kita bicarakan. Ketika kita lagi ngomongin uh, investor urban, kadang-kadang kita cuma mikirin pemerintah daerah aja gitu kan. Tetapi sebenarnya pemain di city lain, di kota lain sebenarnya tidak hanya pemerintah daerah saja. Mereka bisa institusi urban seperti misalkan utilitas, jadi PLN ataupun PAM, aktivitas transportasi publik. Jadi kan perusahaan yang memang menyediakan layanan, aktor-aktor ekonomi urban, apa yang sektor swasta lakukan, apa saja industri utamanya dari sebuah kota, apa saja dampaknya dalam konteks ya, iklim dan polusi, apa saja investasi yang mereka harus lakukan, dan kadang-kadang memang di entitas-entitas di level provinsi dan kabupaten juga penting kan di sebuah kota, dan ini adalah contoh kasus dari banyak negara di Asia di mana pemerintah pusat, entitas pemerintah pusat, agensinya atau kementeriannya, biasanya mereka ada dampaknya sangat tinggi di area-area urban. Jadi kita perlu melihat keseluruhan pilihan investor ini dan melihat investasi seperti apa yang memang butuh dilakukan dan apa saja dalam hal apa saja investasinya selama ini, apa saja yang mereka bisa secara legal investasikan, risk return-nya juga seperti apa, ini sudah disebutkan tadi sebelumnya. Kita juga harus melihat proposal investasi yang ukurannya lumayan ya. Nanti akan kita bicarakan lagi juga lebih lanjut adalah ukuran dari investasinya biasanya tuh cukup kecil dan harus ada kayak agregasi apakah di level kota ataupun di beberapa sektor untuk bisa membuat ini cukup menarik untuk entitas-entitas finansial. Nggak selalu ya, tetapi kadang-kadang terjadi seperti ini. Ini berarti kalau ini sering terjadi, memang harus ada perantara intermediari, agen pembiayaan, dan juga harus ada manajemen risiko yang tepat. Jadi secara umum, apa yang bisa menjadi peran dari pemerintah daerah harus melihat dari semua potensial-potensial aktor ini dari sisi investasi, dan pemerintah daerah juga bisa menjadi konsumen dari jasa dan layanan. Mereka bisa mengeset konteksnya dari yang dibutuhkan, mereka memberikan jasa dan layanan, jadi mereka bisa memberikan uh, transportasi publik yang hijau dan juga service layanan lain-lain yang karbonnya rendah ataupun secara lingkungan hidup itu positif dampaknya. Mereka mengumpulkan modal dengan budgetnya. Mereka juga bisa mempengaruhi bagaimana orang berinvestasi, dan nanti kita juga akan bahas mengenai hal itu. Peraturannya juga kadang-kadang, terutama salah satu contoh yang tadi diberikan itu adalah mengenai lahan. Jadi salah satu yang bisa dilakukan pemerintah sering adalah untuk mempengaruhi baik tindakan mereka
dan tindakan dari sektor swasta di sebuah kota, mereka bisa memanipulasi peraturan secara positif ya, dan ini adalah salah satu yang cukup penting dan nanti akan dibicarakan lagi lebih detail sembari kita jalan. Dan ini juga ada champions juga bagaimana mengintegrasi aktivitas ini dan nanti kita akan bahas lagi ke depannya. Lanjut ke funding versus financing. Apa sih perbedaan? Di awal saya mau ceritakan isu dari funding versus financing ini ya. Jadi ini adalah penting untuk mengerti bahwa ada perbedaan. Financing adalah mengenai mendapatkan uang yang tidak dimiliki. Jadi meminjam uang, maaf ya Bapak Ibu, putus-putus. Nah, jadi adanya return dan itu juga harus biasanya dibayarkan kembali. Jadi apakah ini pinjaman harus dikembalikan dengan bunganya dan juga pokoknya. Kalau ini pinjaman equity, mereka juga akan dikembalikan lagi. Nanti kita bicarakan lagi lebih dalam. Tapi financing ini bisa tergantung dari basis funding dari entitasnya yang melakukan pinjaman ini. Jadi dari kalau financing, kita melihat memobilisasi modal dari sumber eksternal dan ada return untuk kedepannya yang harus dibayarkan kembali. Sumbernya adalah institusi finansial dan agensi-agensi peminjam lainnya atau bahkan perusahaan komersial yang juga memberikan ekuitas. Dan kemudian pembiayaan ini ada bentuknya dua, ekuitas atau hutang ya. Jadi kita akan mendetailkan juga mengenai dari sisi funding atau pendanaan. Ada berbagai macam cara fundingnya ini bisa dikumpulkan melalui layanan ataupun on-source revenue dari entitas, pajak kalau memang ini pemerintah daerah, dan kemudian kita juga melihat ke utilisasi dari pendanaan tersebut untuk ke investasi kapital atau pelayanan dan pembiayaan. Jadi kalau kita melihat chart ini bisa melihat bagaimana pendanaan bisa digunakan. Jadi salah satu isu untuk membuat paket finansial di sini adalah dan hubungannya dengan secara lebih khusus investasi, kita harus membuat sebuah package dan relationship dari sumber pendanaan yang berbeda-beda. Nanti di masterclass saya nanti akan ngeliatin bagaimana sumber pendanaan yang tepat dan menyatukannya ke paket finansial. Tetapi itu adalah sesuatu yang entitas lakukan ya. Jadi pembiayaannya harus dilakukan. Nah, tetapi untuk berhubungannya dengan pendanaan, ketika paket finansial itu tergantung dari jumlah pendapatan yang tersedia untuk membayarkan kembali pembiayaannya. Total jumlah pembiayaan ini tergantung dari berapa budget pemerintah atau hibah lainnya dan finances pembiayaan yang secara langsung atau bagaimana mereka menggunakan pendanaan atau funding dari sumber mereka sendiri untuk digunakan sebagai jaminan misalkan asuransi, pembayaran kembali. Nanti kita juga akan bicarakan itu lebih lanjut dan juga untuk bantuan teknis untuk mengembangkan proyek, untuk meningkatkan kapasitas dan untuk melihat melakukan studi untuk mungkin membuat sebuah proyek pembiayaan. Jadi financing versus funding ini memang adalah penting dan nanti kita juga akan bicarakan ini di sembari kita jalan ke depan. Nah, sekarang ini adalah cukup rumit ya, nanti akan kita berikan kopinya. Tetapi kalau kita lagi ngomongin sumber utama dari pendanaan dan pembiayaan, kita beneran ngomongin mengenai 3 sumber utama. Pertama, budget pemerintah, pasar modal, dan juga pasar modal internasional dan domestik. Dan juga sektor swasta dalam kemampuannya untuk bisa memberikan pendanaan atau pembiayaan. Kita melihat ada banyak aktor di sini di level internasional,
korporasi internasional, institusi bilateral finansial, multilateral seperti misalkan ADB dan lain-lain, Green Climate Fund, dan juga UNFFFC, dan juga sektor swasta. Kemudian institusi finansial nasional juga adalah penting. Dan beberapa entitas ini bisa memberikan pembiayaan pada level yang cukup murah ya, terjangkau. Jadi misalkan Development Corporation Agency, mereka mungkin membantu untuk bisa memberikan hibah dan mungkin juga harus digunakan sebaik-baiknya pembiayaan tambahannya. Jadi ini di mana kita ngomongin mengenai blended finance ya. Blended finance ini adalah bagaimana um, biaya pembiayaan, cost dari pembiayaan ini bisa diturunkan ke level di mana proyek ini bisa bernilai. Dan di dalam presentasi ini juga nanti akan dibahas lebih lanjut dalam hal uh, bedanya antara apa yang memang dianggap baik secara finansial dan pendapatan yang sebenarnya masuk. Jadi apa sih jumlah dari subsidi atau hibah yang bisa diberikan pada marginnya berapa untuk bisa mengkategorikan proyek ini tuh layak gitu ya, viable. Kemudian, jadi kita juga melihat dari sini nanti akan ada official development assistance dan juga new and additional climate finance yang sekarang sedang dinegosiasikan. Ada juga potensial lain untuk pasar karbon. Yang sekarang ini pasar karbon ini adalah mengenai apa yang terjadi di level internasional. Jadi pemerintah ingin menggunakan apa yang disebut sebagai mitigasi internasional, tetapi ada beberapa kemungkinan juga untuk yang sini. Jadi semua potensial-potensial ini bisa masuk dikategorikan bahkan di level project-project di level pemerintah ya. Tapi kita juga harus pikirkan gimana kita cara terbaik menggunakannya. Tapi juga positif dan negatif dari berbagai macam sumber. Jadi mitra pembangunan tradisional, JICA, GIZ, dan lain-lain yang memang memberikan hibah, tapi terbatas ya dalam jumlah modalnya. Biasanya prosedurnya juga lama dan tergantung terkadang pada budget pemerintah. Kemudian ada DFI, ada ADB, dan lain-lain seperti GCF juga ada. Nah, mereka juga prosedurnya dan prosesnya cukup panjang dan kurangnya kesetaraan ya dari kerangka kerja dan pembiayaan. Tetapi memang mereka bisa memberikan bantuan yang cukup baik dan pembiayaan nasional ini masih adalah pembiayaan yang cukup besar ya untuk investasi hijau ini. Dan pertanyaannya adalah bagaimana dengan cara yang sama di mana para investor ini bisa masuk ke dalam struktur dari entitas yang mengimplementasikan dan mulai menghasilkan profit. Jadi ini juga kadang-kadang sangat sulit untuk dibuatkan. Ada instrumen investasi standar di green finance yang termasuk saham ada di risking,
ya, adalah produk-produk asuransi dan juga ada instrumen katalitik untuk memobilisasi modal dari sektor swasta, termasuk blended finance, strukturnya tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ada juga seperti sembari kita bicarakan ada beberapa isu dari sisi supply dari finance market. Jadi ada kurangnya peluang dari investor. Pengembangan proyek ini adalah penting dan nanti kita akan bicarakan kurangnya dari kapabilitas investor untuk orientasi jangka pendek, ukuran dari funding yang tersedia, apakah terlalu kecil atau terlalu besar, barrier dari peraturan perundang-undangnya, dan kurangnya kendaraan finansial yang tepat. Jadi sebenarnya institusi finansial ini terhambat terutama dalam hubungannya dengan um, kota-kota berukuran medium ya untuk bisa terkoneksi dan memberikan pembiayaan yang sesuai gitu. Dan dari sisi demand ada kurangnya perencanaan yang terintegrasi, kurangnya kapasitas untuk memformulasikan dan mengimplementasikan proyeknya, ada kurangnya keinginan untuk mengambil hutang ini, kurangnya mandat untuk meningkatkan biaya dan perpajakan, adanya terus juga kurangnya kemampuan untuk bisa mempengaruhi kondisi komersial, penggunaan lahan, dan mengenai lahan, lahan adalah satu-satunya aset yang biasanya bisa dikontrol oleh kota tersebut. Dan kemudian seperti yang sudah disebutkan di presentasi sebelumnya, saya tidak akan terlalu mendetail. Ada prekondisi dan juga hambatan untuk private financing. Jadi harus ada kasus bisnis yang bagus, ada juga pengembalian ekuitas yang oke ya, atau utangnya. Dan ini adalah tantangan karena finance kota ticket size ukuran peminjamannya juga nanti berbeda lagi. Ada minimum maksimumnya dan returnnya dan ekspektasi dari investornya seperti apa. Ada resiko dari sektor swasta yang memang juga harus didefinisikan dan dikendalikan. Jadi untuk masuk ke pasarnya, mereka juga harus melihat pasar yang mereka biasanya lihat pasarnya adalah terfragmentasi, ukuran proyeknya cukup rendah gitu. Ada hal ya untuk teknologi yang ramah lingkungan dan ada juga perkembangan dari teknologi baru cukup cepat juga. Jadi ada resiko mereka mau investasi ke sebuah sesuatu yang nanti akan tidak digunakan lagi. Proyek tidak hanya dan kadang-kadang walaupun sekarang sudah lebih baik ya di Asia, kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan juga agak kurang. Ini juga sudah dibahas oleh negara-negara di Asia dan ditanggulangi dan sekarang sudah semakin lebih baik. Jadi hanya untuk merangkum saja ada potensial untuk pembiayaan lebih baik, pendanaan lebih baik dengan hubungannya ke mobilisasi finance, juga memiliki own source revenue. Dan ketika saya melihat EDB, salah satu hal yang dilakukan adalah untuk mengumpulkan pajak yang sebenarnya Anda boleh kumpulkan. Jadi di kota di Filipina misalkan, satu kepala kota, wali kota mendapatkan mengurangi defisit menjadi surplus hanya dengan ngumpulin pajak aja yang harusnya dia kumpulkan memang. Jadi selalu ada langkah pertama dalam memaksimalkan own source revenue dari Anda sendiri dan meningkatkan dan melihat apa saja pengeluaran pembiayaan hijau yang sudah dilakukan, melihat juga mekanisme nasional. Jadi pemerintah daerah tuh kadang-kadang melihat ini sebagai di luar kontrol mereka. Tetapi kalau Pemda berkumpul dan bernegosiasi dengan pemerintah pusat, biasanya sih mungkin bisa untuk membuat mekanisme yang akan mendukung aktivitas mereka dan hubungannya terhadap green finance di Malaysia dan Filipina. Nanti kita akan ngomongin soal contoh-contoh. Itu juga sudah dilakukan. Secara internasional, IFI, ADB, World Bank, dan lain-lain, ini bisa, maaf Bapak Ibu, putus-putus.
mekanisme ini fokus pada bisnis dan developer yang langsung mendapatkan keuntungan dari infrastrukturnya, dan mereka juga berfokus pada entitas yang bisa membayar perpajakannya. Jadi tidak hanya yang miskin dan rentan. Ada juga porsi ini dimiliki dialokasikan untuk industri kelas berat sebenarnya, mesin berat, tetapi kemudian di rezone oleh pemerintahnya. Jadi mereka meningkatkan floor to space ratio 3 kali, dan kemudian juga meningkatkan buildable area, area di mana yang bisa dibangun, dan kemudian ini juga meningkat pendapatannya dengan mengumpulkan pajak dari rentnya ini. Di sini mereka tidak punya di negara lain mungkin bisa dilakukan dengan cara dari pajak properti ini ya. Jadi ada rezoning dan juga upzoning, dan kemudian mengambil keuntungan dari pendapatan tambahan dari mungkin pajak yang memang mekanisme yang bisa digunakan. Dan kemudian di Swedia, pemerintah lokal, karena mereka punya investasi individu, mereka berkumpul bersama dan mereka punya bank koperasi yang mengeluarkan green bonds. Jadi green bonds ini, suku bunga hijau ini bisa adalah kabupaten ataupun kota tersebut akhirnya masuk ke, jadi mereka bisa mendapatkan pinjaman dengan skala lebih kecil untuk bisa melakukan proyek mereka. Tetapi jumlahnya banyak sebenarnya, ada lebih dari 8 miliar US dollar dari green bond yang rate-nya triple A. Jadi ini adalah apa yang tadi kita bicarakan mengenai agregasi, dan juga ini adalah usaha gabungan dari banyak kota yang kemudian bisa mengeluarkan um, financing untuk green investment-nya. Dan kemudian dari blended finance, contoh blended finance ini yang saya juga terlibat sendiri, saya juga ikut mengerjakan dalam hal Cina dengan ADB bersama dengan EFD dan KFW dan Green Climate Fund. Kami mensuplai sebagian besar dari uh, financing ini, menyatukan di level provinsi ya, pembiayaan, aktivitas pembiayaan level provinsi, dan karena ada uang yang terlibat dan lebih terjangkau, mekanismenya kami hanya memberikan jumlah minimum dari subsidi yang dibutuhkan untuk proyek tertentu. Kita juga ada mekanisme untuk memastikan proyeknya hijau, dan kita juga memberikan insentif untuk menjadikan bahkan lebih hijau dengan mengurangi suku bunga kalau proyeknya mencapai skor tertinggi dari hijau ini. Jadi kami ada agregasi blended finance, dan kita juga menggunakan aktivitas pemerintah di sini. Oke, jadi itu saja sepertinya dari sisi kita ya. Ah, saya akan kembali lagi dan memberikan dan ngomongin lebih banyak mengenai tipe spesifik dari instrumen dan lain-lain setelah breaknya. Baik, terima kasih. Ada interpretasi ya sekali lagi di sini. Terima kasih banyak. Jadi silakan kalau misalkan mau bertanya dengan bahasa Indonesia nanti bisa diterjemahkan. Mungkin juga berbagi feedback dan tantangan yang Bapak Ibu hadapi di proyek Bapak Ibu, penjelasan mengenai konsep yang tadi sudah mungkin yang belum dimengerti atau yang sudah dimengerti mau dibagikan. Saya tahu banyak dari Bapak Ibu sudah mengidentifikasi sumber-sumber dan ingin juga mau lebih lanjut ke PPP ataupun climate finance. Nah, tanpa selalu bagaimana tahu apa aja yang mau dilakukan gitu, dan kayaknya sesuatu yang juga bisa berguna adalah Anda kan banyak ngomongin mengenai skala ya, tapi bisakah memberikan range ide dari ticket size, jumlah minimum ticket size yang memang dibutuhkan untuk misalkan development bank contohnya. Ya baik, jadi cukup karena ketika pertama kali saya masuk ke Asian Development Bank ini ada proyek yang kecil 20 juta US dollar kalau nggak salah, dan cukup, dan yang kalau yang medium itu 80 juta US dollar ukurannya tiket size. Tapi sekarang project kecil itu 200 juta USD, dan yang reasonable yang medium itu 500 sampai 1 miliar. Jadi kayaknya ukuran dari IFI-nya, investasi dari IFI yang memang mereka ingin lihat sekarang sudah bertambah dibanding dulu. Nah, dari situ ADB sekarang sudah pembiayaan tahunannya dari 4 miliar ke 15 miliar.
Jadi ini mengapa kita juga perlu melihat tiketnya aktivitas dengan skala yang besar. Tetapi bukan berarti proyek dari Pemda harus sebesar itu ya atau seperti itu ya. Karena idenya adalah sekarang ini proyek bisa di ada intermediary dengan institusi pembiayaan nasional dan tiket size-nya bisa lebih kecil dan tiket size ini bisa dari 2 juta atau 5 juta dan lain-lain. Dan untuk Pemda kan itu juga udah cukup besar ya, tetapi untuk ukuran infrastruktur yang kita bicarakan, bahkan di kota-kota intermediate di Asia itu tidak terlalu besar menurut saya, tidak terlalu kecil menurut saya. Jadi ini adalah jumlah yang cukup masuk akal. Dan development bank seperti FWD juga memberikan pinjaman dengan skala lebih kecil, langsung atau tidak langsung, atau melalui institusi finansial. Jadi tiket size-nya juga lebih kecil, tetapi tidak sekecil itu juga sih. Jadi kami ngomongin mengenai 5 sampai 10 juta US dollar minimum untuk level bank internasional biasanya. Jadi itu adalah range kalau kita lagi ngomongin pembiayaan, pendanaan, funding. Jadi private equity, PE atau private debt fund institusi 200 sampai 500 juta US dollar. Jadi sekali lagi ada kebutuhan untuk mengagregasikan proyek untuk bisa mendapatkan funding seperti itu dan biasanya lewat institusi lokal sebenarnya. Bisa bank lokal atau local leasing, perusahaan yang belum pernah dipikirkan sebenarnya sebelumnya dan jadi ya kayaknya itu deh caranya deh. International financing biasanya tiket size besar dan memang ada peran yang cukup penting untuk intermediari nasional, perantara nasional untuk bisa mengecilkan itu dan membantu pemerintah lokal.